Lama Gribi masih tak percaya bagaimana ia mengkhianati cinta dengan birahi palsu. Bukan karena ia lelaki tak ingin senggama atau tak tergoda oleh tubuh Walimah, melainkan ia tahu persis makna semua yang dilarang agama juga dilarang oleh adat. Sepanjang perjalanan pulangnya ke mulut desa, ia berpura-pura memejamkan mata agar tidak diajak bicara oleh dua anak buah Mister yang diperintahkan untuk memastikan kekasihnya dibuang ke tengah hutan. Namun Lama Gribi tahu bahwa saat ini uang membuat setiap kesetiaan bisa dibeli. Ia menyogok dua orang itu untuk tidak membawa Walimah ke hutan, melainkan menuju batas kota dan menginapkan kekasihnya di sebuah kamar kos dalam gang padat penduduk yang tersingkir oleh pembangunan kota. Semakin kalut pikirannya ketika dia mengingat foto ayahnya yang ditunjukkan La Untung sewaktu pertama kali menjejakkan kaki di desa. Tua, kurus, kotor, berantakan dan pucat wajahnya. Pilihan antara Walimah atau ayahnya dari La Untung membuat Lama Gribi harus memutar otak. Memilih yang satu berarti menihilkan yang lain. La Untung mengadu rindunya oleh kerinduan pada ayahnya dan pula pada kekasihnya. Suara-suara bambu bertuburukan. Lolongan anjing saling beradu mengiringi hujan turun dengan derasnya di tengah perjalanannya. Maafkan aku, Walimah, Lama Gribi berucap dalam hati. Meskipun tidak ada air mata untuk hatinya yang berdarah. Bahkan hingga pagi hari, sekujur tubuhnya masih bau hawa malam durjana yang diurap oleh sumpah serapah. Ketika seorang warga terjangkit kanker paru-paru hendak mengadu kepadanya tak mau menunggu. Karena hanya pekerja lepas pemecah batu aspal statusnya. Tidak ada fasilitas asuransi kesehatan. Tentu rasa belas kasih tidak cukup mampu mengobati. Sementara uang gaji yang mungkin bisa membantu belum juga diterima oleh Lama Gribi. Sisa uang yang ada telah digunakan untuk membiayai Walimah di persembunyiannya. Tidak cukup banyak waktu untuk sekedar menarik nafas panjang, mengurangi beban atau sekedar untuk mengutuk diri. Ketika si pengadu digantikan oleh segerombongan orang. Sebagian adalah teman masa kecil Lama Gribi. Namun lainnya adalah wajah-wajah orang yang tak dikenal olehnya. Kehadiran Paman Mardin bersama masa membuat Lama Gribi bisa menebak ke arah mana persoalan yang ada. Ia tahu persis bahwa mucikari itu sejak dulu selalu menuntut jatah tanah dari kebun jati Walimah. La Untung hanya mencari untung sendiri. Demikian kata pembukanya pada Lama Gribi, yang bahkan terakhir kali bertemu saat Lama Gribi belum juga mimpi basah. Kau dan Walimah diusir dari desa. Lantas ia bertanya yang tidak perlu dijawab oleh Lama Gribi. Tidak perlu juga Lama Gribi mencari tahu dari mana berita itu didengar oleh mucikari itu. Karena semua orang menyaksikan bagaimana ia digelandang dan diusir keluar desa sebagai penzina. Tidak ada yang bisa mengambil keputusan. Mucikari itu berteriak, memanggil massa sebab Lama Gribi yang hanya mematung saja. Massa yang marah memecahkan jendela.
Lantas mucikari itu juga yang menghalau massa yang mencoba merangsek, dan ancaman akan pertumpahan darah untuk setiap tetes getah jati yang menetes menutup parade perang pada Mister dan La Untung yang dititipkan pada pegawai baru semata untuk memenuhi aturan investasi agar lancar dan nyaman bisnisnya Mister. Hanya mengenakan kaos dalam La Maghribi berjalan mondar-mandir dalam kantornya. Bukan kabar tentang Mister yang marah dan akan datang meninjau langsung kerusakan yang membuat urat-uratnya menegang, melainkan kabar tentang ayahnya dan masa depan walima yang dijanjikan La Untung padanya. Situasi semakin tidak menentu. Tentu La Maghribi masih mengingat tempat di mana ayahnya bertapa. Namun ia telah dicabut dari hak adat, menginjakkan kaki di desa haram untuknya. Awalnya La Maghribi menyangka sumpah setia pada ayah walima itu adalah untuk tidak meninggalkan walima seumur hidupnya. Lantas dengan gagah ia mengucap sumpah pada kekasih. Di atas bukit savana disaksikan ilalang, burung-burung, trembesi, kerepayung, dan rusa. Kemudian pulang dengan selembar ijazah. Tapi kenyataan yang dialaminya justru berbalik arah. Ia dipaksa melepaskan walima dengan cara durjana sebagai syarat untuk bertemu sang ayah yang ia rindukan jauh sebelum walima merindu kepadanya. Akan tetapi, alih-alih mendapatkan kabar dari La Untung, justru ancaman yang didapatkannya dari mantan calon mertuanya itu tentang jasad ayahnya yang akan ia temui jika banyak bertanya. La Maghribi tak lagi banyak bertingkah. Namun tetap saja ia sampaikan amanah warga yang sakit pada Mister. Tapi ditolak mentah-mentah tanpa ditimbang. Bahkan menurut Mister, mempekerjakan warga desa yang tidak memiliki keahlian apa-apa selain bertani sudah merupakan kemurahan hati. Kemudian ia pergi bertemu tengkulak yang akan membeli jati-jati tua yang hendak ditumbangkan tidak lama lagi. Namun perkara jati tidak semudah itu. Mucikari datang memenuhi janjinya dengan segerombolan massa, bersenjatakan golok, badik, tombak, dan segala yang bisa menumpahkan darah untuk setiap getah jati yang tertumpah. Beberapa hari setelah ancaman ia layangkan pada La Maghribi. La Maghribi disengat pertanyaan-pertanyaan, ditusuk-tusuk cerca dan caci maki yang ia tidak memiliki jawabannya. Memang La Maghribi tidak memungkiri bahwa perusahaan tempat ia bekerja adalah yang paling diuntungkan dari penembangan jati tua itu. Setelah dijual pada tengkulak, dengan segera bidang tanah itu akan diolah oleh perusahaan. Eksplorasi potensi sumber daya hewani telah dilakukan, bahkan sejak La Maghribi masih di sekolah dasar. Tidak ada ganti rugi atau jual beli. Sebab tanah yang diberikan itu adalah tanah yang dilepaskan secara sukarela oleh adat. Perusahaan cukup membantu pengangkutan dan membantu mencarikan pembeli. Itu pun telah dilakukan. Tinggal menunggu waktu untuk melakukan eksploitasi. Karena izin pertambangan akan segera dikeluarkan setelah jati itu ditumbangkan ke tanah. Sementara orang-orang luar yang dibawa oleh Paman Mardin bergabung dengan pekerja tambang tuna tanah mulai bertindak anarkis. Backhoe dan ekskavator hampir saja hangus terbakar. Jika polisi terlambat menembakkan gas air mata ke udara dan menumpahkan peluru karetnya pada massa yang terbakar amarah, entah karena kesaktian dogma tetua atau cap orang tua. Mister dan La Untung datang ketika masa lari pontang-panting bersama mucikari yang membawanya.
Namun mata masih perih terasa oleh sisa-sisa gas air mata di udara. Mobil barakuda dan polisi bersenjata lengkap cukup banyak menjaga desa hari itu. Namun kekacauan dalam kepala Lama-Grigby semakin tak terkendali. Pertanyaan lama belum terjawab, justru muncul pertanyaan baru. Sebuah hantaman keras benda tumpul di bagian kepala belakangnya masih sempat ia rasakan sebelum pingsan. Lama-Grigby siuman dengan tangan dan kaki terikat pada sebuah ruangan dengan cahaya lampu seadanya. Martil, tali lasso, kapak dan pistol rakitan tergelar di hadapannya. Lama-Grigby tak berdaya. Moncong senjata rakitan ditodongkan oleh seseorang terlampau dingin di bawah telinganya. Ia sama sekali tidak siap. Darah hangatnya muncrat ketika batok kepalanya pecah. Sedikit pun ia tidak pernah tahu cara berperang. Sebab desa hanya mengajarkan tentang cinta dan tata krama. Bangku kuliah hanya terlalu banyak berteori tentang pertumbuhan ekonomi dan omong kosong hak asasi. Sementara dunia tak meminta itu darinya. Jadilah ia menyerahkan Walimah pada mucikari. Tentu saja Walimah sempat menolak untuk dibawa oleh Paman Mardin. Dan baru mau ikut dengan pamannya ketika mendengar perintah langsung dari Lama-Grigby yang dihubungkan oleh Paman Mardin melalui telepon seluler. Tanpa tahu bahwa kekasihnya itu di bawah todongan senjata. Sebab hanya kepada kekasihnya itulah dia bergantung. Meskipun Walimah tidak mengetahui seberapa kokoh tangan Lama-Grigby dapat menggenggamnya, agar tidak semakin jauh terjatuh dalam jurang nelangsah. Matanya menggerayangi setiap sudut bilik-bilik durjana sesampainya ia di rumah Paman Mardin yang pesing, berhiaskan lendir-lendir yang mengering pada dinding-dinding. Dicarinya Tante Marni yang terdengar olehnya sedang memaki beo peliharaannya dengan kata tolol, sementara mucikari tampak lebih lembut padanya. Sudahlah, lupakan perseteruan kita, nak. Paman sudah tahu bagaimana bapakmu rela berbuat keji. Sekarang pamannya tampak dapat membaca isi hatinya dari kegusaran yang ditampilkan Walimah. Mungkin kau jenuh dengan Bukit Savana yang selalu diam menunggu angin. Di sini ombak terus bergerak. Kata pamannya mendepati Walimah yang hanya diam. Lantas ia bergegas pergi. Tinggallah Walimah sendiri yang masih saja menyesali cintanya yang ternoda oleh birahi di Bukit Savana malam itu sebagai awal petaka. Semalaman suntuk, Walimah mengurung diri dalam bilik kecil di rumah mucikari. Bersembunyi dari rayuan pria hidung belang, menyepi dari riuh tawa genit menggoda wanita malam. Kini ia memutuskan untuk berjalan keluar, sekedar untuk melepas penat. Deru angin laut bersama ombak langsung dirasai olehnya ketika ia membuka pintu belakang. Sementara di kiri dan kanan berbaris rapi bilik-bilik durjana telah ia lewati. Setetes lendir hampir membuat Walimah terjatuh. Ia tahu persis bahwa pamannya adalah pemilik losmen esek-esek itu, yang langsung didirikannya menghadap laut, tempat segala yang terapung di samudra berlabuh. Entah agama atau kekuasaan, entah harta atau sampah. Jerit kesakitan Tante Marni dari kamarnya yang terbuka nyaring terdengar.
seketika membenamkan deru angin dan ombak di luar. Luka lebam pada mata dan darah di bibirnya membuat Walimah sungkan untuk bertanya tentang penyebabnya. Dibersihkan saja darah yang mengalir dari celah bibir Tante Marni, juga dikompresnya lebam pada matanya. Untung saja kau gagal menikah, Walimah. Menikah hanya membuat hidup perempuan makin sulit. Sembari menahan sakit, Tante Marni membuka cerita. Kelahiran kita sendiri sebagai perempuan sudah kutukan, Walimah. Tidak ada bedanya dengan barang. Prialah pemiliknya. Tapi jangan menyangka pelacur itu hina, karena melayani banyak lelaki. Mereka hanya menggenapi kutukan itu. Mungkin saja mereka namakan bumi sebagai ibu, karena mereka juga sudah berniat untuk memerkosanya. Tapi tidak, Walimah. Ibu Pertiwi bukanlah perempuan lemah seperti kita. Kelak ia akan mengeluarkan ular raksasa dari rimbanya untuk menelan ular-ular kecil itu, seperti yang pernah terjadi pada musuh-musuh Musa. Walimah enggan menimpali Tante Marni yang terus saja meracau. Hingga nyaring derap langkah Paman Marnin membuat Tante Marni berhenti. Walimah pun undur diri, menolak untuk ikut campur lebih dalam. Pelacur! Langsung saja Paman Marnin menghardik. Walimah memelas iba di dalam biliknya. Ia hanya bisa meringis ketika tamparan cukup nyaring didengarnya. Meskipun tidak ada suara tangis dari Tante Marni, mungkin saja sudah mengering matanya yang indah itu, yang membuat Paman Marnin gelap mata puluhan tahun lampau. Hampir tiap pagi ia dapati tantenya dalam penderitaan yang sama. Selembar handuk dan es batu telah ada bersamanya pagi itu. Namun ketika ia hendak menyapu darah kering pada ujung bibir, Tante Marni justru mulai kembali bercerita. Cerita yang cukup panjang, sesekali terjeda oleh isak dan jerit sakit. Bermula tentang kisah perantauan Launtung dan Paman Marnin ke Pulau Seram untuk mencari kakeknya yang di PKI-kan, yang kemudian terjebak dalam konflik horizontal, lantas lari kembali ke Tanah Buton, yang mana dalam pelariannya itulah mereka bertemu dengan Mister, yang juga terjebak dalam konflik horizontal saat hendak menguji kandungan mineral Pulau Seram untuk ditambang. Tentang Mister yang menjalin persahabatan dengan Launtung dan Mardin dalam pelariannya di dalam sebuah kapal yang sesak oleh pengungsi. Semakin erat persahabatan itu saat Mister datang menguji langsung Tanah Buton yang kaya segala barang tambang. Tentang Launtung dan Paman Mardin yang dibawa menyaksikan sendiri kemegahan kota industri, menyicipi segala kemewahan yang ditawarkan, entah wanita juga judinya, dan janji bahwa mereka akan memilikinya bersama. Dengan penjualan jati-jati tua, maka terbentuklah persekutuan jahat untuk memereteli dogma dan doktrin adat di desanya. Lantas bercerai pula kongsi itu karena sama-sama ingin memiliki segalanya. Tempat pelacuran ini, Walimah, bukan hanya untuk wanita-wanita liar yang pamanmu pungut di jalan, tapi juga dia paksa aku menjual tubuhku. Isak tangis membuatnya berhenti sejenak bercerita. Meskipun Walimah tahu persis tentang itu, sebab cerita itu telah melegenda di desanya. Juga tubuh sepupumu, anak kandungnya sendiri,
hingga sifilis memakan habis tubuhnya. Ia tergolek lemah di ranjang yang kau tempati itu. Celakalah aku, tidak pernah berhasil mengajaknya untuk bunuh diri. Air mata Tante Marni tidak lagi terbendung. Dia masih belia ketika pamanmu yang gila harta berhasil mendidiknya sebagai pelacur. Dia kadung terbuai dengan harta yang ia peroleh dari kantong pria-pria hidung belang. Sepupumu hanya menangis ketika pertama kali selaput perawannya dikoyak oleh lelaki jahanam. Terkutuklah aku. Air mata semakin meleleh dari mata lebam Tante Marni. Walimah bergedik ngeri. Tak sanggup dia membayangkan hal itu terjadi di zamannya. Zaman di mana para nabi telah menyelesaikan tugas sucinya menyampaikan risalah yang maha